Hai semuanya, perkenalkan nama saya Darwinda Maijebua, peserta pelatihan dasar CPNS Nias Barat Angkatan 13 tahun 2023. Kali ini, saya akan memaparkan learning journal saya tentang manajemen ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Manajemen ASN lebih menekankan kepada pengaturan profesi pegawai, sehingga diharapkan agar selalu tersedia sumber daya aparatur sipil negara yang unggul selaras dengan perkembangan zaman. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara atau ASN, berdasarkan jenisnya, pegawai ASN terdiri dari pegawai negeri sipil atau PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah, serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Contohnya, sebagai ASN perawat dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014, perawat memiliki tugas yaitu pemberi asuhan keperawatan, penyuluh dan konselor bagi klien, pengelola pelayanan keperawatan, peneliti keperawatan, pelaksana tugas berdasarkan pelimpahan wewenang, dan pelaksanaan tugas dalam keadaan keterbatasan tertentu. Itulah tugas-tugas dari seorang perawat. Peran dan tugas aparatur sipil negara. Untuk menjalankan kedudukannya tersebut, maka pegawai aparatur sipil negara berperan sebagai: pertama, pelaksana kebijakan publik; dua, pelayan publik; tiga, perekat dan pemersatu bangsa. Sedangkan tugas-tugasnya sendiri yaitu melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Yang ketiga, mempererat persatuan dan kesatuan negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai seorang perawat, saya memiliki tugas untuk melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai pelayan publik, saya berkewajiban memberikan pelayanan yang profesional dan berkualitas. Contohnya, memberikan asuhan keperawatan kepada pelanggan saya seperti masyarakat, rekan kerja, dan pimpinan. Sebagai perekat pemersatu bangsa, saya sebagai seorang perawat harus selalu menjalin hubungan yang baik antara semua golongan tanpa membeda-bedakannya. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai hak dan kewajiban aparatur sipil negara atau ASN sesuai dengan tabel. Yang pertama kita bahas yaitu hak. PNS berhak memperoleh: pertama, gaji, tunjangan, dan fasilitas; kedua, cuti; ketiga, jaminan pensiun dan jaminan hari tua; keempat, perlindungan; dan kelima, pengembangan kompetensi. Sedangkan P3K berhak memperoleh: pertama, gaji dan tunjangan; kedua, cuti; ketiga, perlindungan; keempat, pengembangan kompetensi. Kewajiban pegawai aparatur sipil negara yang disebutkan dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara adalah: pertama, setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintahan yang sah. Yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. Yang keempat, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Keenam, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik dalam maupun di luar kedinasan. Ketujuh, menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedelapan,
bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai seorang ASN perawat, saya wajib taat pada nilai-nilai Pancasila dengan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Contoh ilustrasinya seperti mengikuti upacara bendera, datang tepat waktu mengikuti apel, dan melaksanakan tugas tanpa membeda-bedakan golongan, melaksanakan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah setempat, salah satunya seperti melaksanakan kunjungan rumah, memberikan pelayanan posbindu, posyandu, dan lain sebagainya. Saya juga melaksanakan tugas dengan jujur, penuh tanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Dan saya juga bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara disebutkan bahwa ASN sebagai profesi berlandaskan pada kode etik dan kode perilaku. Kode etik dan kode perilaku ASN bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Adapun fungsi dari kode etik ASN yaitu pertama, sebagai pedoman panduan birokrasi publik, aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangan agar tindakannya dinilai baik. Yang kedua, sebagai standar penilaian sifat, perilaku, dan tindakan birokrasi publik, aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Yang ketiga, etika birokrasi penting sebagai panduan norma bagi aparat birokrasi dalam menjalankan tugas pelayanannya pada masyarakat dan menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan organisasi. Nah, teman-teman, demikian video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!